Halo, nama saya Tahta Zapatista, nomor absen 33, kelas 11B3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan nomor absen urut 19 dari kelas 11 bangunan 3. Perkenalkan, nama saya Riki Deva Septiano dengan nomor urut absen 27 dari kelas 11 bangunan 3. Perkenalkan, nama saya Octavia Dani Lobdan dengan nomor urut absen 23 dari kelas 11 bangunan 3. Perkenalkan, nama saya Arifan Masya dari kelas 11 B3 absen 28. Perkenalkan, nama saya Siti Fajar Ardiansyah dari kelas 11 bangunan B3 absen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Tahta Zapatista. Saya adalah pemandu video kali ini. Kita sekarang ada di pintu gerbang Taman Kaputren Majapahit di Rendole. Tempatnya ada di depan SD Negeri Mukti Harjo, Kabupaten Pati, Kecamatan Margorejo, Desa Mukti Harjo. Konon legenda mengatakan kalau pintu gerbang ini itu diambil alih oleh Raden Bambang Kebu Nyabrang, dan sebagai syarat agar diakui oleh anaknya Sunan Muria. Untuk itu mari kita langsung masuk ke gerbang Majapahit yang ada di Rendole. Pintu gerbang Majapahit berada di tengah-tengah pemukiman warga. Tampak sekitar pintu gerbang tersebut dipagari oleh pagar-pagar yang sangat rapat. Dan pintu yang terbuat dari kayu itu terawat apik dan awet sampai tahun 500 tahun masih kokoh berdiri. Dan tanah ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jateng dengan nama Gapura Majapahit SHP nomor 34 Mukti Harjo. Gapura Majapahit ini juga dilindungi oleh UU RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dikutip dari liputan6.com, Alkisah dulu hiduplah seorang bernama Raden Bambang Kebu Nyabrang yang merupakan anak Sunan Muria. Namun, ia tidak diakui oleh ayahnya sendiri karena sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Demi mendapat pengakuan dari sang ayah, Kebu Nyabrang ditugaskan untuk membawa pintu gerbang Majapahit dari pusat kerajaannya. Saat itu, pintu gerbang Majapahit yang berada di Mojokerto harus dipindah menuju Gunung Muria dalam waktu semalam. Namun, rupanya bukan hanya Sunan Muria yang menginginkan pintu gerbang tersebut. Tak hanya itu, di depan bangunan yang dikenal masyarakat sebagai pintu gerbang Majapahit tersebut terdapat plang bertulis cerita asal-usul pintu gerbang Majapahit. Dijelaskan pintu tersebut berkaitan dengan kisah Raden Kebu Nyabrang adalah anak Sunan Muria yang tidak diakui karena sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Sebagai syarat agar diakui sebagai anak Sunan Muria, maka Sunan Muria menyuruh Kebu Nyabrang membawa pintu gerbang Majapahit dari Mojokerto menuju Gunung Muria
dalam satu malam. Tulis di plang tersebut. Murid Sunan Ngerang yang bernama Raden Ronggo rupanya juga menginginkan pintu tersebut, sebab pintu itu menjadi syarat untuk mempersunting putri Sunan Ngerang bernama Roro Pujiwat. Namun, Raden Ronggo kecewa karena pintu gerbang Majapahit telah dibawa Kebo Nyabrang ke Gunung Muria. Raden Ronggo kemudian mengejar Kebo Nyabrang untuk meminta pintu. Kebo Nyabrang tidak memberinya, karena itulah peperangan terjadi. Sunan Muria yang melihat dua orang yang sedang bertarung itu kemudian turun melerai mereka. Dari sejarah ini kita belajar untuk mendapatkan sesuatu tentu perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh. Namun juga harus menggunakan akal sehat tanpa harus menciptakan pertikaian yang menyakiti orang lain demi mendapatkan kemauan tersebut. Sekian vlog kali ini tentang pintu gerbang Majapahit yang ada di Muktiharjo, Rendole. Kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang dekat dengan lokasi kita. Kalau kita tidak menjaganya, maka kita akan melupakannya. Jika kita melupakannya, nanti buku akan menjadi tipis. Sekian vlog kali ini, sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.